Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Saputra. Perkenalkan, nama saya Nadine Ayu. Perkenalkan, nama saya Janita Rizani. Perkenalkan, nama saya Jen Ramadhani. Dan perkenalkan, nama saya Rasya. Di sini kami akan menjelaskan pengertian dan faktor macam-macam transaksi. Ini adalah contoh bukti transaksi nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi pengiriman kembali barang yang sudah dibeli. Ini adalah contoh bukti transaksi cek. Cek adalah bukti transaksi yang diterbitkan oleh suatu lembaga untuk mengirimkan sejumlah uang kepada nama yang tertera di cek tersebut. Ini contoh laporan koran. Laporan koran adalah laporan transaksi dalam suatu waktu dalam kurun waktu tertentu. Ini adalah contoh nota kontan, dokumen yang berisikan bukti transaksi yang diberikan oleh penjual untuk pembeli. Ini adalah contoh nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi bahwa perusahaan telah mengkredit akun perusahaan lain. Ini adalah contoh struk. Struk adalah bukti penerimaan atau pembelian barang atau bukti sah dibelinya barang yang sudah menjadi milik pembeli. Dan ini adalah contoh bukti transaksi faktur. Faktur sendiri sebagai bukti transaksi merupakan sebuah dokumen yang berisikan data barang yang dijual. Nah, biasanya faktur ini digunakan ketika terjadi kesalahan, misalkan barang tertukar dan lain sebagainya. Tentunya dengan menunjukkan bukti faktur ini, barang yang salah atau tertukar tadi bisa langsung diganti sesuai dengan isi pada faktur. Dan ini adalah contoh bukti transaksi nota. Nota sendiri merupakan sebuah surat yang berisi keterangan tentang pengambilan barang atau peminjaman uang. Nah, biasanya nota sendiri berkaitan langsung dengan kegiatan transaksi jual beli. Pengertian dari kwitansi. Nah, kwitansi itu tuh adalah sebuah alat bukti pembayaran yang memudahkan pencatatan informasi dari arus kas suatu bisnis dan perusahaan. Nah, umumnya itu digunakan dalam kegiatan transaksi yang melibatkan suatu pembelian atau penjualan dalam jumlah yang besar. Nah, kwitansi ini juga menjadi elemen penting karena dapat meminimalisir kesalahan pencatatan biaya hingga meminimalisir terjadinya kecurangan. Nah, hal ini didasarkan oleh banyaknya masalah terkait pembayaran yang terjadi pada suatu bisnis. Dalam penggunaannya, jenis-jenis kwitansi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kwitansi pembayaran, yang kedua adalah kwitansi transaksi produk, yang ketiga ada kwitansi transfer uang, dan yang terakhir ada kwitansi cash receipt. Nah, fungsi kwitansi sendiri ialah sebagai bukti dari hasil kerjasama adil dan kesepakatan antar beberapa pengusaha. Nah, di sini saya ada contoh dari kwitansi. Nah, lanjut. Sekarang memo. Memo itu menjelaskan apa itu memo. Memo atau memorandum adalah sebuah dokumen yang sangat umum yang digunakan di dalam dunia kerja dan dunia bisnis. Biasanya memo ini berisi pesan-pesan singkat untuk menyampaikan sesuatu. Menurut KBBI, memo itu adalah bentuk komunikasi yang berisikan saran, arahan, penerangan dalam bentuk pesan singkat. Sedangkan menurut OJK, memo itu adalah sebuah peringatan tidak resmi atau juga sebuah surat pernyataan dalam hubungan diplomasi. Fungsi memo ini adalah untuk memberikan informasi singkat, baik itu berupa keputusan, arahan, prosedur, saran, ataupun tugas-tugas tertentu. Memo itu dibagi menjadi dua macam, yaitu memo resmi dan memo tidak resmi. Memo resmi itu adalah memo yang biasa digunakan oleh lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tertentu yang biasanya dipakai oleh atasan dalam menyampaikan pesan kepada bawahan-bawahan mereka. Sementara memo tidak resmi itu lebih bersifat ke pribadi. Nah, di sini saya akan menunjukkan tentang contoh memo, sebuah memo. Ya, meskipun kosong, cuman ini kertas memo. Tuh. Ya.
Terima kasih karena sudah menyimak presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk video. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.